Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini hari Jumat kita bertemu lagi dengan guru dalam pelajaran IPS. Sebelumnya kemarin anak-anak sudah melihat ya video tentang berbagai jenis pekerjaan. Nah, karena kemarin ketika menjawab tugas ada beberapa yang keliru, jadi oleh ibu guru akan dibahas ya. Sebelumnya ibu guru bertanya dulu, apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Nah, kita lanjutkan ya. Guru bahas yang kemarin dulu, yaitu berbagai jenis atau jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan secara garis besarnya dibagi dua, yaitu pekerjaan di bidang jasa dan pekerjaan di bidang produksi. Nah, yang termasuk pekerjaan di bidang jasa dulu ya. Pekerjaan di bidang jasa adalah pekerjaan yang menawarkan jasa atau pelayanan dan tidak menghasilkan barang. Jadi, namanya juga jasa. Orang melakukan pekerjaan ini karena tenaganya biasanya atau karena dia profesinya atau keilmuannya ya. Nah, misalnya di sini saat contohnya guru. Nah, guru itu tidak ada barangnya yang dihasilkan, tapi bu guru memberikan ilmunya, memberikan jasa lewat ilmunya kepada anak-anak untuk memberikan pengajaran. Misalnya anak-anak bisa menulis ya, anak-anak kelas 1 bisa berhitung dan sebagainya. Anak-anak kelas 4 sekarang udah belajarnya sudah banyak, misalnya bisa matematika, bisa berbahasa yang bagus, bisa berbicara bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya. Terus dokter juga tidak menghasilkan barang, tapi dokter memberi pelayanan. Pelayanannya yaitu jasanya apa? Memeriksa pasien misalnya yang sakit, konsultasi untuk orang yang sehat tapi ingin tahu apa tentang di badannya ada apa dan sebagainya itu ya. Kemudian dokter memberikan resep. Nah, dokternya tidak membuat obat, yang membuat obatnya adalah apoteker atau pabrik obat ya. Apoteker bisa meracik obat yang dibuat oleh pabrik ya, pabrik obatnya. Kemudian sopir juga tidak menghasilkan barang, tapi sopir memberi pelayanan yaitu dengan tenaganya mengantarkan penumpang misalnya. Yang sejenis sopir misalnya pilot, terus apalagi masinis, nahoda, itu kan mengantarkan penumpang, tidak menghasilkan barang. Kemudian contoh yang lain perdagangan, beda antara perdagangan dengan pedagang. Kalau perdagangan yaitu menjual, misalnya di toko, di kios, di supermarket ya. Di pasar ada juga pedagang sayur, kan tidak memproduksi sayur. Yang membuat atau yang yang menanamnya adalah petani
petani sayuran. Jadi pedagang di pasar, tuh perdagangan di pasar, pedagang sayur misalnya, pedagang apalagi yang ada di pasar itu, misalnya pedagang barang-barang kayak misalnya pedagang piring, pedagang gelas dan sebagainya, itu disebutnya barang-barang pecah belah ya. Itu kan tidak membuat, yang membuatnya adalah orang yang ahli di bidang itu, misalnya piring dibuat oleh pabrik ya, gelas dan sebagainya. Nah, ini semuanya tidak menghasilkan barang, tapi dinikmati jasanya oleh kita ya. Kemudian selanjutnya adalah pekerjaan di bidang produksi. Nah, namanya juga produksi, berarti pekerjaannya adalah menghasilkan atau membuat barang. Contohnya kemarin ada yang menjawab bidang ekstraktif, betul ya. Ini adalah pekerjaan yang langsung mengambil dari alam. Misalnya nelayan kan mengambil ikan, itu termasuk bidang ekstraktif. Ikannya langsung diambil dari mana? Dari laut misalnya. Kemudian petambang juga menghasilkan atau mengambil barang tambangnya langsung dari mana? Dari pegunungan. Misalnya kalau yang diambilnya adalah batu bara, mohon maaf, misalnya belerang, maka diambilnya dari pegunungan. Tapi kalau pertambangan pasir, maka diambilnya dari sungai atau dari gunung juga ya. Nah, tapi bukan gunung berapi. Dan selanjutnya masih banyak lagi. Ada juga selain ini kehutanan ya. Bisa juga itu diambil langsung dari hutan. Misalnya kayu besar itu nanti akan diolah menjadi meja, menjadi kursi, menjadi tempat tidur. Itu diambil dari hutan dan sebagainya. Kemarin ada yang menjawab industri betul. Kerjaannya adalah membuat atau mengelola bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Misalnya pabrik makanan, itu kan mengelola dari terigu, ada telur di situ ya, sampai jadi kue. Ya. Nah, berarti yang termasuk pedagang kue di sini juga ya. Nah, itu industri rumahan masuknya ya. Kemudian pabrik sepatu, nah, itu kan mengolah kulit menjadi sepatu. Ada juga yang dicampur dengan apa, misalnya kulitnya dengan sedikit plastik ya, sehingga kulitnya tidak keras ya, tapi menjadi ketika dipakai oleh kita kulitnya jadi halus ya, tidak sakit ke kaki. Ada lagi pabrik apa contohnya? Pabrik makanan sudah, pabrik tas misalnya. Pabrik tas juga itu mengelola atau membuat sesuatu, yaitu tas. Tasnya bisa yang terbuat dari kulit, bisa terbuat dari kain, bisa terbuat dari jenis-jenis untuk tas itu banyak namanya ya. Ada denim, terus ada kain-kainnya itu banyak ya. Itu ya termasuk produksi. Selanjutnya pedagang langsung nih, contohnya pedagang martabak atau pedagang cakwe atau pedagang kue atau pedagang cilok yang ada anak-anak suka beli, atau pedagang cilor misalnya. Itu adalah termasuk pekerjaannya, termasuk produksi, karena pedagang itu langsung membuat makanan dan untuk dijual ya. Jadi anak-anak yang suka beli kalau ketika sekolah ini, sebelum kita PJJ di rumah, anak-anak ada yang membeli makanan di sana kan, ada tukang tukang cakwe misalnya, ada tukang sate, ada pedagang sate, pedagang cakwe, ada pedagang mie bakso tuh. Memang mie-nya bukan dia yang membuat, mie-nya dari pabrik, baksonya juga mungkin dibuat dari pabrik bakso. Tapi ketika dibuat jadi mie bakso, maka mereka adalah memproduksi makanan ya.
Selanjutnya agraris. Nah, agraris itu di bidang pertanian, termasuk produksi, karena Pak Tani menggunakan tanah untuk menanam tanaman di ladang pertaniannya. Ada petani padi misalnya, ada petani sayur-sayuran seperti misalnya kentang, wortel, apalagi kol, dan banyak lagi. Ada petani jagung misalnya, itu memang bukan petani yang membuat tanamannya menjadi tumbuh, itu karena kekuasaan Allah. Tapi petaninya asalnya menanam dan Allah yang menumbuhkan tanaman itu, ya. Tapi karena petani membuat, maksudnya menanam di sini, maka termasuk produksi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan ekonomi. Yang tadi judulnya ya, kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan. Kegiatan ekonomi terbagi 3, yaitu kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan membuat barang atau lama lain membuat mengolah misalnya, ya. Apalagi selain membuat, mengolah, membentuk, ya, jadi sebuah barang. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Jadi misalnya tadi pedagang martabak itu adalah produsen, ya. Martabaknya disebut produksi. Terus misalnya tadi ada apa lagi? Ada sepatu. Nah, sepatu itu dinamakan barang produksi. Pembuat sepatunya, misalnya pabrik A, itu dinamakan produsen. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau memasarkan, nama lainnya ya, memasarkan barang. Kegiatan distribusi ini dilakukan oleh distributor. Jadi barang yang dipasarkannya tadi kan barang produksi, kemudian dipasarkan menjadi barang atau disalurkan menjadi barang distribusi. Misalnya tadi sepatu. Sepatu itu adalah barang produksi yang dibuat oleh produsen. Kemudian sepatu ini dipasarkan oleh sebuah toko. Toko misalnya toko apa ya namanya? Toko sepatu laris misalnya ya. Nah, itu si toko sepatu itu menjadi kegiatan distribusi karena dia menyalurkan barang, yaitu sepatu. Nah, yang punya toko yang punya toko di toko laris itu disebut distributor. Jadi orang yang menyalurkan atau memasarkan barangnya tidak hanya sepatu, bisa makanan, bisa kue, bisa sayuran. Sekarang kan banyak ya jenisnya. Bisa barangnya barang yang bisa dimakan, bisa juga barangnya yang dipakai untuk kita, pakaian, tempat tidur, apalagi lemari. Nah, itu barangnya barang-barang yang disalurkan atau dipasarkan, itu namanya barang distribusi. Orang yang memasarkan atau menyalurkan barang sampai ke kita, itu namanya distributor. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kalau kegiatan konsumsi disebut kegiatan memakai atau menggunakan barang. Tadi misalnya kita memakan martabak. Martabak itu dinamakan barang konsumsi karena dimakan oleh kita, atau misalnya baju atau sepatu. Nah, itu dinamakan barang konsumsi. Nah, karena dipakai oleh kita bajunya dan sepatunya. Nah, kita yang memakai bajunya atau yang memakan tadi martabak
atau yang menggunakan sepatu itu dinamakan konsumen. Jadi kita ulang lagi ya, produksi itu adalah membuat barang, sedangkan pembuatnya atau orangnya disebut produsen. Kemudian distribusi adalah menyalurkan atau memasarkan barang. Orangnya yang menyalurkan atau memasarkan barang disebut distributor. Kemudian konsumsi adalah barang. Kita memakai barang atau menggunakan atau memakan barang, memakan makanan ya. Nah, orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Contoh satu ya, Pak Agus misalnya membuat atau menjadi seorang koki. Nah, Pak Agus membuat ini misalnya makanan. Nah, makanannya apa misalnya kue. Kue itu disebut barang produksi atau kegiatan produksi. Atau barang. Pak Agusnya disebut produsen. Kemudian oleh Pak Agus barangnya dijual, makanan kue-kuehnya itu ke toko. Nah, Pak Agus itu mengantarkan barangnya ke toko, maksudnya toko kue, apa ya, toko kue enak misalnya. Nah, yang punya toko yang menjual kue Pak Agus disebut distributor. Kue yang dijual di toko kue enak disebut distribusi. Sekarang yang mau beli, misalnya yang mau belinya Ahes beli kue di toko kue enak. Nah, toko tadi kue yang dibeli Ahes dinamakan barang konsumsi. Kemudian Ahes yang membeli kue di toko enak itu disebut konsumen. Ya. Kita lanjut. Ada juga kegiatan ekonomi. Tadi makan kegiatan ekonominya langsung produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada juga kegiatan ekonominya nih berkaitan dengan beberapa jenis pekerjaan. Misalnya sebuah rumah makan. Di sana jenis pekerjaan yang mendukung ada seorang koki, ada seorang pramusaji atau pelayan, ada juga kasir. Tentu saja masih ada lagi. Misalnya kalau rumah makannya besar, ada tukang parkir, ya, dan petugas keamanannya. Ya. Nah, ini berarti kegiatan ekonomi ini yang langsung memerlukan pekerjaan tertentu, ini kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan beberapa jenis pekerjaan. Contohnya rumah makan. Kemudian ada juga jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Misalnya seorang dalang ya. Dalang itu adalah orang yang bisa memainkan boneka wayang ya. Kalau di Jawa Barat bonekanya dari kayu. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur atau di Jogja bonekanya dari kulit ya. Jadi suka disebutnya dalang wayang kulit. Kalau di Jawa Barat mah dalang wayang golek, karena golek artinya kayu ya. Nah, jenis pekerjaan yang mendukung berkaitan dengan seorang dalang itu ada perajinnya, perajin wayang, ada pembuat gamelannya, ada sindennya, ada penabuh gamelannya atau nayaga, ada lagi asisten wayangnya ya, asisten dalang tuh yang suka ngasih boneka wayangnya, dan banyak lagi ya. Itu adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Itu tidak hanya dalang, bisa juga yang lain, misalnya penari ya. Seorang penari itu atau
dia tidak bisa menjadi penari atau tampil dengan sebuah tarian di pementasan tanpa didukung oleh petugas yang lain, penyedia kostum, kemudian perias, kemudian ini juga pelatih penarinya tuh ya, kemudian penabuh gamelan ya, dan sebagainya. Jadi banyak ya jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya, juga jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang memerlukan pekerjaan lain. Nah, anak-anak, ibu guru sudah selesai mengajarkan tentang kegiatan ekonomi dan berhubungannya dengan berbagai pekerjaan. Semoga anak-anak lebih paham dan lebih lebih mudah mengerti dari apa yang sudah diterangkan ibu guru. Jadi pada intinya kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi, kegiatan membuat barang, orangnya disebut produsen. Distribusi, kegiatan menyalurkan atau memasarkan barang, orangnya disebut distributor yang menyalurkannya. Kemudian kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan, memakai, atau memakan juga ya. Orang yang menggunakan atau memakai atau juga memakan itu disebut konsumen. Nah, selain kegiatan tadi ada beberapa satu kegiatan yang ekonomi yang pekerjaannya terkait ya. Jadi memerlukan pekerjaan atau memerlukan beberapa jenis pekerjaan. Tadi contohnya rumah makan, kemudian ada juga rumah sakit juga bisa ya. Nah, rumah sakit itu adalah pekerjaan yang memerlukan beberapa pekerjaan lain. Kalau rumah makan memerlukan koki, pramusaji, atau kasir. Kalau di rumah sakit memerlukan dokter, perawat, kemudian apalagi apoteker, terus apalagi keamanan, kemudian perawat cleaning service, perawat ruangan ya, dan sebagainya. Dan ada juga jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya, misalnya contohnya tadi seorang dalang, kemudian contoh lagi seorang penari ya, dan masih banyak yang lain ya. Anak-anak, kita akhiri dulu pertemuan dengan ibu guru. Semoga apa yang barusan diterangkan ibu guru anak-anak bisa paham dan mengerti. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.